Selamat datang di Java Channel, saluran YouTube nomor 1 auditor intern pemerintah Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas dasar-dasar audit intern. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, apa sebenarnya sasaran dari audit intern? Ketika kita melihat pekerjaan yang dilakukan oleh auditor intern, sebagian besar dari mereka akan terlibat dalam apa yang disebut sebagai pengendalian intern. Jadi, apa itu sebenarnya pengendalian intern? Pengendalian intern adalah serangkaian proses yang dirancang untuk mengurangi risiko. Mari kita ambil contoh sebuah toko yang menerima uang tunai. Toko tersebut memiliki prosedur untuk menyimpan uang tunai di dalam brankas guna mengurangi risiko pencurian. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan risiko? Risiko adalah situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian sasaran. Bayangkan jika Anda memiliki sasaran untuk mendapatkan keuntungan dari toko Anda. Tentu ada risiko bahwa uang hasil penjualan dapat dicuri yang akan mengancam pencapaian sasaran Anda. Secara sederhana, audit intern bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian intern yang telah dirancang untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian sasaran kita berfungsi dengan baik. Namun, penjelasan ini masih sangat dasar dan belum mempertimbangkan tentang peluang. Mari kita eksplorasi dengan lebih detail, dimulai dari pemahaman tentang sasaran organisasi, kemudian melihat bagaimana peluang dan risiko dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Setelah itu, baru kita bisa membahas bagaimana mengelola peluang-peluang ini agar memberikan manfaat maksimal. Dan yang tak kalah penting, kita perlu memikirkan bagaimana audit intern dapat menilai efektivitas pengelolaan ini. Sebagai langkah awal, kita akan melihat lebih dalam tentang sasaran organisasi dan bagaimana risiko serta peluang dapat mempengaruhi upaya pencapaiannya. Setiap organisasi memiliki alasan eksistensinya, yang seringkali diungkapkan dalam pernyataan misi. Sebagai contoh, pernyataan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mungkin adalah mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan budaya, guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan misi ini menggambarkan sasaran besar yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Namun, realisasi dari pernyataan misi ini memerlukan pengembangan sasaran-sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Secara umum, sasaran-sasaran ini mencakup hal-hal berikut. Pertama, menetapkan sasaran operasional yang mendukung pencapaian pernyataan misi. Kedua, menerapkan dan menjalankan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Kelima, berkomunikasi secara transparan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, badan legislatif, dan lainnya. Dan keenam, membangun struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan program. Istilah strategi sering digunakan, yang merujuk pada kombinasi antara pernyataan misi dan sasaran-sasaran spesifik yang akan mendukung pencapaian pernyataan tersebut. Setiap sasaran operasional ini sebaiknya diuraikan menjadi subsasaran yang lebih terperinci untuk berbagai tingkat dalam struktur pemerintahan, termasuk tingkat pegawai. Proses pencapaian dari setiap subsasaran ini akan selalu terkait dengan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana pengelolaan risiko dan peluang akan memainkan peran penting dalam pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Langkah awal kita dimulai dengan pemahaman tentang sasaran organisasi dan bagaimana risiko serta peluang dapat mempengaruhi upaya pencapaiannya. Risiko adalah kumpulan keadaan yang mengancam pencapaian sasaran. Definisi ini mengakui pentingnya sasaran. Jika tidak ada sasaran yang ditetapkan, maka tidak ada risiko. Pengamatan menarik lainnya adalah bahwa satu keadaan yang sama dapat menjadi peluang atau risiko, tergantung pada sasaran yang dikejar. Misalnya, bayangkan seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran publik dan seorang pejabat yang mengawasi perlindungan lingkungan. Salah satu sasaran pejabat anggaran adalah mengelola anggaran dengan efisien dan transparan.
Sementara itu, sasaran pejabat lingkungan adalah menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pengeluaran yang tidak tepat oleh pejabat anggaran dapat menjadi risiko bagi pencapaian sasarannya, tetapi dapat menjadi peluang bagi pejabat lingkungan jika anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan proyek lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang sasaran adalah kunci untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan. Jadi, kita dapat mendefinisikan peluang sebagai kumpulan keadaan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Contoh tersebut mengajarkan kita pentingnya memahami bahwa setiap sasaran memiliki peluang yang dapat mendukung pencapaian dan risiko yang dapat mengancam pencapaian. Manfaat dan risiko adalah aspek yang tak terpisahkan dalam pengambilan keputusan. Beberapa pejabat mungkin ingin memanfaatkan peluang, tetapi menghilangkan risiko sepenuhnya. Namun hal ini biasanya tidak praktis, tanpa mengorbankan pelaksanaan tugas pemerintahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pemerintahan dengan sebaik-baiknya, kita perlu mengelola peluang yang ada untuk mendapatkan manfaat optimal dan mengelola risiko yang mungkin timbul untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dalam beberapa kasus, kita bahkan dapat mencoba mengukur potensi manfaat dan risiko secara kuantitatif, misalnya menggunakan model risiko keuangan. Dengan cara ini, kita dapat membandingkan potensi manfaat dengan risiko yang mungkin terjadi secara lebih objektif. Dengan pemahaman dasar ini tentang sasaran, risiko, dan peluang, kita akan melangkah lebih dalam ke dalam dunia audit intern dan bagaimana audit intern dapat membantu dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang untuk mencapai sasaran organisasi. Teruslah mengikuti seri ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang manajemen risiko dan audit intern. Terima kasih telah bergabung dengan kami di saluran ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jayalah terus auditor intern pemerintah Indonesia. Salam Prokom.